Somebody detain this guy. Step right the fuck back to where you came. Di awal film, kita akan diperkenalkan dengan Adam Clay. Ia adalah seorang peternak lebah, yang dulunya merupakan seorang beekeeper. Beekeeper adalah agen rahasia Inggris, yang bertugas membantai para mafia kebal hukum. Selama aktif sebagai beekeeper, Adam dianggap sebagai agen terbaik. Namun karena suatu alasan tertentu, Adam memilih pensiun, dan beralih profesi menjadi peternak lebah. Gudang peternakan lebah tersebut, ternyata Adam sewa dari Ibu Linda. Seorang ibu pengelola yayasan amal, bagi anak-anak yang kurang mampu. Berkat kebaikan hati Linda selama ini, Adam pun sudah menganggapnya sebagai ibu sendiri. Back at supper time, let me feed you. Just wanted to thank you. No one's ever taken care of me before. Kemudian, Linda bekerja seperti biasanya. Namun tiba-tiba, laptop milik Linda terkena virus. Karena terlalu panik, Linda tanpa sengaja memencet nomor yang tertera pada notifikasi tersebut. Panggilan tersebut terhubung ke perusahaan antivirus. Linda pun bertanya kepada operator, kenapa laptopnya bisa terkena virus, padahal ia sudah berlangganan antivirus. Si operator yang bernama Jack pun menjelaskan, kalau sistem mereka sedang ada sedikit masalah. Ia pun meminta maaf dan berjanji, akan segera memperbaikinya, termasuk mengganti kerugian. Karena virus tersebut, beberapa data penting di laptop Linda, telah terhapus secara permanen. Kemudian, ia meminta nomor rekening milik Linda, guna mentransfer uang ganti rugi tersebut. Tanpa rasa curiga sedikit pun, Linda langsung memberikannya. Tak lama kemudian, masuk notifikasi di laptop Linda, yaitu notifikasi uang berjumlah $50.000. On that button. I clicked the button. Transfer. Tak lama kemudian, Jack kembali menghubungi Linda dan mengatakan, kalau ia sudah salah mentransfer jumlah uang tersebut. Seharusnya uang yang ditransfer berjumlah $500, bukannya $50.000. Jack pun meminta Linda, untuk mentransfer kembali sisa uang tersebut, yaitu $45.000 lagi. Linda yang polos, langsung melakukan transfer, menggunakan laptop tersebut. Dan ketika ia memasukkan kata sandinya, seketika semua uang yang ada di rekening Linda, langsung lenyap tak tersisa. Padahal semua uang itu bukan milik pribadi, melainkan milik Yayasan Badan Amal, yang berjumlah $2 juta. Linda yang panik, mencoba menghubungi nomor Jack kembali. Akan tetapi, nomor tersebut sudah tidak lagi aktif, alias sudah sengaja diblokir. Sementara itu, Jack bersama para karyawannya, tampak sedang merayakan keberhasilan mereka. Karena ternyata, Jack adalah penipu online, yang berkedok perusahaan antivirus. Beralih ke Adam, yang sedang mengolah hasil panennya. Setelah pekerjaannya selesai, Adam berniat menemui Linda, untuk memberikannya 1 botol madu murni. Namun ketika dipanggil berkali-kali, Linda tidak kunjung menjawab, sementara pintu rumahnya tidak terkunci. Adam yang mulai khawatir, memutuskan masuk saja ke dalam. Namun betapa terkejutnya Adam, melihat Linda telah tewas, karena memilih mengakhiri hidupnya sendiri. Slowly, hands by. Pada saat yang bersamaan, putri ibu Linda tiba, dan langsung menodongkan senjatanya ke Adam. Putri ibu Linda ini bernama Verona, yang ternyata merupakan agen FBI. Dan ia pun mengira, kalau ibunya dihabisi oleh Adam. 20 menit kemudian, pasukan polisi tiba dan langsung meringkus Adam, yang dijadikan sebagai tersangka utama. How do you know my mother? I don't have much to say. Sementara itu, Verona pun memeriksa laptop milik ibunya. Dan akhirnya ia mengetahui, kalau sang ibu baru saja ditipu jutaan dolar. Ia pun mulai sadar, kalau si ibu sebenarnya bukan dibunuh.
melainkan sengaja menghabisi dirinya sendiri, akibat depresi, karena ditipu orang. Alhasil, Adam pun dinyatakan tidak bersalah, dan kembali dibebaskan. I need to apologize for that. Could I interest? Kemudian, ia kembali ke peternakan, dalam keadaan terpukul. Karena Linda yang sudah ia anggap sebagai ibu sendiri, telah tewas dengan cara mengenaskan. Tak lama kemudian, Adam dihampiri oleh Verona, dan meminta maaf atas kesalahpahaman kemarin. Verona pun menjelaskan, alasan kenapa ibunya memilih mengakhiri hidup. Yaitu karena depresi, akibat ditipu jutaan dolar, oleh penipu yang berkedok perusahaan antivirus. She got scammed. Somebody emptied out all her accounts. $2 million out of that account. Sebenarnya sindikat penipu online ini, sudah lama diincar oleh FBI. Karena sindikat tersebut, sudah menipu banyak orang, terutama korban yang gaptek seperti Ibu Linda. FBI sendiri belum bisa bertindak, dalam menjalankan misi resmi, untuk meringkus sindikat penipu online tersebut. Karena sampai saat ini, Direktur Utama FBI, tak kunjung memberikan izin. Mendengar hal itu, Adam hanya bisa terdiam, karena ia masih berduka, atas kematian Ibu Linda. Not ready to step in. I care. These motherfuckers who did this. Ternyata Adam tidak tinggal diam begitu saja. Ia langsung menghubungi kenalan lamanya, yang masih aktif di Beekeeper. Yaitu untuk meminta bantuan si kenalan, untuk melacak perusahaan antivirus di kota ini. Tanpa sepengetahuan polisi dan Verona, Adam berniat melacak sindikat tersebut, yang telah menyebabkan Ibu Linda tewas. Adam akan membantai mereka satu persatu, sebagai bentuk balas dendam. Atas kematian Ibu Linda, yang sudah ia anggap, sebagai ibu kandung sendiri. I need a favor. What are you doing? The FBI can't find these people. Tak membutuhkan waktu yang lama, si kenalan berhasil mendapatkan alamat perusahaan tersebut, dan ia langsung memberitahu Adam. Tanpa membuang waktu, Adam langsung menuju ke perusahaan tersebut, sembari membawa 2 jerigen bensin. Setibanya di sana, Adam sempat dihadang 2 orang penjaga. Namun Adam dengan mudah melumpuhkan keduanya. Step right fuck back the way you came. Kemudian, Adam masuk ke ruangan operator, dan menghajar salah satu dari mereka. Adam menyuruh mereka semua pergi, jika mereka tidak ingin mati terbakar. Kemudian, Adam menyiram tempat itu dengan bensin. Lalu Jack dan beberapa anak buahnya tiba, dan berusaha menghentikan aksi Adam. Tapi Adam malah menghabisi semua anak buah Jack. Namun Adam mengampuni Jack, dan menyuruhnya pergi dari sana, jika tidak ingin mati. Kemudian, Adam menaruh beberapa bom, dan segera keluar dari gedung tersebut. Lalu inilah yang terjadi. Tak lama setelah itu, Jack pun menghubungi si pemilik perusahaan tersebut. Yaitu seorang pemuda bernama William. Mendengar perusahaannya hangus dibakar orang, tentu William sangat murka. Ia lantas menugaskan Jack, menyewa pembunuh bayaran terbaik, untuk membunuh Adam. Hammers in the drives burning. You're a connected guy, right? You understand? I'll get it done. Di keesokan harinya, Adam tampak kembali beraktivitas seperti biasa, yaitu mengurus peternakan lebahnya. Dan tak lama setelah Adam pergi, Jack pun muncul, bersama dengan beberapa orang pembunuh bayaran. Jack lantas menyuruh mereka, merusak semua sarang lebah milik Adam. Setelah itu, mereka membuntuti Adam untuk membunuhnya. Tetapi Adam sudah mengantisipasi hal itu. Ia sengaja menggiring mereka semua, untuk masuk ke dalam gudang peternakannya. Ketika para pembunuh bayaran itu masuk ke dalam, Adam pun langsung membrutal, menghabisi mereka semua hingga tak tersisa. Namun Adam tetap tidak membunuh Jack, dan hanya ia siksa saja, untuk membuatnya kapok. Beralih ke Verona yang mendapat kabar, perihal gudang milik ibunya yang terbakar, dan ia langsung menuju ke sana. Sesampainya di sana, Verona mendapati beberapa jasad, telah hangus terbakar di gudang tersebut. Di sana ia juga menemukan KTP milik Jack. Ia pun langsung beranggapan, kalau gudang milik ibunya itu, sengaja dibakar oleh Jack. Dan Adam tentu ada kaitannya dengan semua ini, mengingat ia yang mengelola gudang tersebut. I think there's even the remotest chance. The beekeeper.
Yeah, today I do. Your mother's house. Beralih ke Jack, yang melapor kepada William, sembari menangis ketakutan. Jack melapor terkait kebrutalan Adam, yang dapat dengan mudah membantai semua pembunuh bayaran terbaik yang ia sewa. Bahkan, Jack sendiri harus kehilangan beberapa jari tangannya, ulah dari kebrutalan si peternak lebah tersebut. Mendengar hal itu, tentu William semakin murka. Ia kembali menugaskan Jack untuk mencari tahu siapa Adam sebenarnya. Namun tiba-tiba Adam muncul lagi, dan kembali menghajar Jack. Ternyata Adam mengikuti Jack dari tadi. Kemudian, ia mengikat Jack pada mobilnya, hingga inilah yang terjadi. Don't move. Kejadian itu didengar langsung oleh William, dari panggilan telepon yang masih tersambung. Kemudian Adam mengancam William, bahwa ia akan segera mendatanginya, dan membantainya lebih kejam dari ini. I'm about to show you. Beralih ke Verona, yang sekarang berada di kantor FBI. Ia berusaha melacak latar belakang Adam, namun ia tak kunjung menemukannya. Verona tentu semakin penasaran, siapakah sosok Adam sebenarnya, kenapa data dirinya tidak ada di internet. Your beekeeper? Yeah. I ran his prints through every database I could. Adam Clay doesn't exist. Tak lama kemudian, Verona mendapat laporan dari polisi terkait Jack yang ditemukan tewas, dengan kondisi terikat di mobil Adam. Mengetahui akan hal itu, Verona pun semakin yakin, kalau Adam pasti terlibat dalam pembunuhan ini. For beekeepers. In that way, where Adam Clay's headed? Beralih ke William, yang sedang curhat kepada sang ayah, mengenai masalah yang tengah ia hadapi. Pantas saja selama ini, FBI kesulitan mendapatkan izin resmi, dalam mengusut perusahaan William. Karena ternyata, ayah William adalah direktur utama FBI, yang selama ini melindungi perusahaan anaknya itu. William semakin kebal hukum, karena ibunya merupakan Presiden Amerika, yang baru saja terpilih. Bahkan, William yang mendanai kampanye si ibu, dari uang penipuan online-nya selama ini. What good are you? But I chose this job as a favor to your mother. Tabloids kept you out of it. Kemudian, ayah William yaitu Tony, langsung menghubungi Sarah istrinya, yaitu sang presiden baru. Tony mengatakan, perihal masalah yang sedang dihadapi oleh William. Di mana si anak tercinta, sedang diburu oleh Adam, yang merupakan seorang peternak lebah. Mereka berdua pun sepakat, akan memberikan perlindungan terbaik, demi keselamatan putra tercinta mereka itu. I've never seen him this scared. So you got this? Sometimes. Dengan power yang orang tua William miliki, mereka berhasil melacak latar belakang Adam, yang ternyata mantan agen beekeeper. Tony langsung menghubungi ketua beekeeper, untuk mencari tahu, seperti apa sosok Adam sebenarnya. Si ketua beekeeper mengatakan, Adam adalah agen terbaik yang pernah ia miliki. Namun Adam sudah lama pensiun, dan tidak memiliki perlindungan hukum khusus lagi. Mendengar hal itu, Tony langsung menugaskan si ketua beekeeper untuk mengerahkan semua agen terbaiknya, dalam memburu Adam dan membunuhnya. Karena ini adalah perintah langsung dari presiden, si ketua beekeeper tentu tidak berani melanggarnya. Dengan terpaksa ia mengerahkan agen terbaiknya, untuk memburu Adam. Adegan beralih beberapa jam setelah itu, di mana Adam diserang oleh seorang agen beekeeper. Namun Adam dapat menghabisinya dengan mudah. Tak lama setelah itu, ketua beekeeper menghubungi Tony ayah William, yaitu direktur utama FBI. Si ketua mengatakan, kalau Adam masih hidup, dan agen yang ia utus, telah tewas Adam habisi. Sekarang tidak ada seorang pun dari agen beekeeper, yang mau berurusan lagi dengan Adam, karena ia terlalu brutal. Tak putus asa sampai di situ, Tony langsung menyewa pasukan tentara bayaran. Tony memperingatkan pasukan tersebut, agar selalu berwaspada. Karena target yang akan mereka bantai, bukanlah orang sembarangan. Namun pasukan tentara bayaran ini, tampak tidak begitu menghiraukan peringatan dari Tony. Membantai ratusan pasukan saja mereka sanggup, apalagi membantai Adam yang hanya seorang diri. It's basically one of us. He's not like you. In room, he would kill you. Setelah mendapat info target dari Tony, mereka langsung mempersiapkan senjata, untuk memburu Adam.
Beralih ke Adam, yang mendatangi rumah agen Beekeeper, yang kemarin ia habisi. Guna mencari petunjuk, mengenai keberadaan William dan ayahnya. Tak membutuhkan waktu yang lama, Adam pun berhasil melacak alamat lokasi, di mana kemungkinan William dan ayahnya bersembunyi. Adegan beralih ke sebuah gedung trading saham, yang juga dikelola oleh William. Sama seperti perusahaan antivirus, perusahaan ini juga hanyalah kedok belaka. Untuk menutupi aktivitas penipuan online massal, yang didalangi oleh William, si anak presiden dan juga direktur FBI. Gedung tersebut dijaga oleh pasukan tentara bayaran. Tak lama kemudian, Adam pun tiba, dan berusaha menyusup ke dalam gedung itu. Namun terlebih dahulu, Adam harus membantai pasukan tentara tersebut. Somebody detain this guy! Setelah berhasil membantai mereka semua, Adam langsung masuk ke dalam. Namun di lantai atas, Adam kembali dihadang pasukan tentara bayaran, hingga pertempuran kembali terjadi. Meskipun hanya seorang diri, Adam mampu membantai puluhan tentara bersenjata tersebut. Setelah itu, Adam menemui si manajer gedung tersebut, bertanya terkait keberadaan William. Setelah disiksa oleh Adam, si manajer akhirnya buka mulut. William berada di kediaman ibunya, yaitu si presiden yang baru. Di waktu yang bersamaan, pasukan FBI yang dipimpin oleh Verona, tiba dan berusaha menangkap Adam. Namun Adam yang lihai, berhasil keluar dari gedung itu, tanpa harus menghabisi pasukan FBI tersebut. Beralih ke William dan ayahnya, yang kini berada di gedung khusus kepresidenan. Tony baru saja mendapat kabar, perihal pasukan tentara bayaran yang ia utus, semuanya telah tewas dibantai oleh Adam. Tony menyuruh William untuk tidak keluar dari gedung itu, karena Adam pasti akan segera datang, untuk membunuhnya. Hanya gedung ini satu-satunya tempat yang aman, karena dijaga puluhan pengawal presiden. Beralih ke Verona, yang sedang meeting dengan jajaran petinggi FBI. Verona sudah mengantongi bukti, terkait bos besar, di balik sindikat penipu online tersebut. Bos besar sindikat tersebut adalah William, anak dari presiden dan juga direktur utama FBI. Verona juga sudah mengetahui, kalau pelaku pembunuhan akhir-akhir ini, ternyata adalah Adam, si mantan agen rahasia Beekeeper. Namun Verona meyakini, kalau Adam berada di pihak FBI, untuk membasmi sindikat penipu online tersebut. President of the United States. His kill count is steadily rising. Sacrifice themselves. Untuk memperkuat pertahanan, Tony kembali menyewa pembunuh bayaran, untuk menjaga ia dan William di dalam gedung. Sementara di luar gedung, dijaga puluhan pengawal presiden bersenjata lengkap, sekaligus pasukan FBI. Hey, this is Beekeeper! It's your pets, bro. Beralih ke Adam, yang berusaha menyusup ke dalam gedung, dengan menyamar sebagai anggota FBI. Kemudian, ia menaruh bom di beberapa titik, di gedung tersebut. Setelah itu, ia melepas seragam FBI, dan berhasil masuk ke dalam gedung. Sementara itu, si presiden sangat marah kepada William. Ia baru tahu kalau anaknya itu, merupakan bos sindikat penipuan online. Reputasinya bisa hancur, jika hal ini sampai terkuak ke publik. Namun si presiden langsung terdiam, ketika mendengar pengakuan dari William. Kalau uang hasil penipuannya selama inilah, yang mendanai kampanye si ibu hingga menjadi presiden. Sementara itu, Verona yang juga berada di sana, tanpa sengaja melihat Adam di antara para tamu. Verona berhasil memojokkan posisi Adam, kemudian ia diarak keluar gedung. Ayah William langsung menyuruh pasukan pengawal di luar, untuk membunuh Adam saat itu juga. Namun belum sempat itu terjadi, Adam langsung meledakkan bom yang ia pasang. Alhasil, semua pasukan di luar akhirnya tewas. Kemudian Adam masuk lagi ke dalam, dan bertarung dengan para penjaga di sana.
Namun Adam berhasil membantai mereka semua, dan kini harus berhadapan dengan si pembunuh bayaran. Walaupun si pembunuh bayaran ini cukup tangguh, namun Adam berhasil menghabisinya. Setelah itu, Adam masuk ke ruangan ayah Tony untuk mencari William. Tony berusaha menyogok Adam dengan uang berapapun, agar Adam menghentikan niatnya membunuh William. Jelas saja Adam menolak, dan inilah yang ia lakukan. Sorry, I can't do that. Sementara di dalam ruangan, William marah karena ibunya yaitu si presiden, berniat mengumumkan kebusukannya ke publik. Bahkan saking marahnya, William dengan sengaja menembak ajudan si ibu. Di waktu yang sama, Adam pun masuk, dan menodongkan senjata ke William. Dalam keadaan terpojok, William tega mengancam ibunya sendiri, untuk melemahkan Adam. Di tengah itu Verona pun muncul, dan meminta Adam menjatuhkan senjatanya. Adam tampak kecewa dengan Verona, yang seakan lebih berpihak pada petinggi korup, ketimbang mencari keadilan atas kematian ibunya. Merasa Adam sedang lengah, William berusaha menembaknya, namun Adamlah yang lebih dulu bertindak. Pada akhirnya William pun tewas, dan Adam dengan sigap melarikan diri. Verona sengaja tidak menghadang Adam, karena ia sudah membantu FBI dalam membasmi sindikat yang kebal hukum. Dan pada saat yang sama, Adam juga membalaskan dendam atas kematian ibunya, yang juga sudah ia anggap ibu kandung sendiri. Sementara Adam sendiri, akan mengembara ke tempat yang lain, untuk memulai hidup yang baru. Kemudian film pun selesai.